Oke, siap-siap nikah. 3, 2, 1, rolling, action. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Fatur Azwir, di video siap-siap nikah. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap bahagia, dan semua persiapan berjalan lancar. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegalauan yang sering kali dihadapi oleh para calon pengantin. Kalau mau kita rangkum jadi garis besar, biasanya pengantin punya 3 kegalauan. Kegalauan pertama adalah kegalauan pemilihan waktu. Mau kapan dilaksanakan akad nikah dan resepsinya. Yang kedua adalah kegalauan pemilihan lokasi. Mau dilaksanakan di manakah? Di rumahkah? Di gedungkah? Di gedung yang manakah? Gitu ya. Yang ketiga adalah kegalauan pemilihan vendor. Karena vendor ini banyak pilihannya. Ketiga kegalauan ini terlepas dari kegalauan yang terjadi sebelumnya, yaitu kegalauan pemilihan jodoh. Ya, pemilihan calon. Saya yakin kalau kamu udah lihat video ini berarti kamu udah lewatin fase itu, kegalauan pemilihan jodoh. Oke, kita bahas pertama. Yang pertama tadi adalah tentang kegalauan pemilihan waktu. Jadi, perlu kita ketahui dulu bahwasanya persiapan pernikahan itu butuh waktu yang cukup panjang. Walaupun sebenarnya kalau mepet-mepet banget 1 bulan juga cukup. Tapi dengan syarat semuanya udah ready. Tapi kalau kamu mulai dari nol, belum tahu lokasinya di mana dan seterusnya, butuh waktu perkiraan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, jadi setengah sampai 1 tahun. Kenapa? Karena ya tadi kamu perlu milih tempat, milih vendor dan lain sebagainya. Perlu juga waktu preparation, waktu persiapan, cetak undangan, cetak souvenir dan lain-lain. 6 bulan sampai 1 tahun itu mulainya kayak gimana sih? Oke, kalau misalkan nih saat ini kamu sama calon kamu baru menetapkan, yuk kita nikah yuk gitu. Nah, preparationnya, waktu persiapannya adalah 6 bulan dari hari ini. Jadi kalau hari ini anggaplah ini bulan Juni, berarti pernikahan yang ideal kamu tuh ada di bulan Desember. Walaupun tidak menutup kemungkinan kamu bisa nikah di bulan Novembernya, bisa nikah di bulan Oktobernya, tapi perlu kita breakdown dengan bagus nanti persiapannya apa aja. Inti persiapannya apa aja, isi persiapannya apa aja, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Karena untuk akad nikah aja ada 112 item yang perlu kita persiapkan. Dan itu banyak sekali. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, 6 bulan sampai 1 tahun itu juga berhubungan dengan kegalauan yang kedua, yaitu pemilihan tempat. Jadi pemilihan waktu dan tempat ini berjalan secara paralel, barengan. Jadi untuk pemilihan waktunya, yang perlu dipersiapkan adalah ancer-ancernya dulu, tanggal perkiraannya dulu. Oh, saya mau di bulan Desember, ambil aja bulannya dulu nih. Nggak usah ngambil tanggal spesifiknya dulu, karena ini akan menyulitkan. Ya, kita ambil bulannya dulu. Kita ambil bulannya dulu, anggaplah bulan Desember. Kenapa kita ambil 1 bulan? Karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Dan dalam 1 minggu ada 2 hari. 2 hari weekend yang bisa digunakan untuk pernikahan. Dan dalam 1 hari rata-rata gedung itu punya 2 waktu acara, yaitu siang dan malam. Jadi kamu masih punya pilihan, banyak pilihan di dalam 1 bulan itu. Di dalam kurun waktu Desember itu berarti ada 4 minggu, dikali 2 hari udah 8. Berarti ada 8 hari yang bisa kamu gunakan untuk pernikahan. Dan dikali 2 lagi antara siang atau malam. Jadi ada 16 opsi waktu. Ada 16 opsi waktu dalam 1 bulan. Mudah-mudahan itu masih kosong semua, jadi kamu bisa milih. Oke ya. Udah kebayang maksudnya ya. Nah, jadi kamu datang ke gedung untuk tanya ke pengelola gedungnya, Pak, di bulan Desember ada yang kosong tanggal berapa aja? Nanti pengelola gedung akan kasih waktu nih, tanggal sekian, 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 sekian. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Acaranya siang atau malam. Itu nanti dikasih datanya semua sama pengelola gedung. Nah, setelah kamu dapat itu, kamu tinggal pulang. Tinggal pulang, komunikasi lagi sama keluarga. Tapi ada hal-hal yang perlu kita persiapkan atau kamu persiapkan sebelum kamu datang ke gedung. Apa aja? Yang pertama adalah tadi, estimasi waktunya. Bulannya dulu. Yang kedua, estimasi tamu undangan. Tamu undangannya berapakah? Karena estimasi tamu undangan ini akan mempengaruhi keputusan kamu dalam memilih gedung. Apakah kamu cuma mau private party yang cuma 300 orang aja, 200 orang aja, atau kamu mau
acara resepsi yang banyak tamunya, itu sampai 2.000 orang, gitu kan. Itu akan mempengaruhi pemilihan gedung. Yang ketiga adalah estimasi budgetnya. Karena beda gedung, beda budget. Ya. Jadi budget, misalkan kamu punya budget 100 juta akan beda dengan yang punya budget 200 juta. Yang punya budget 200 juta akan beda dengan yang punya budget 500 juta. Begitu seterusnya. Jadi yang pertama kamu udah perlu persiapan estimasi waktunya, bulannya dulu. Yang kedua estimasi tamunya, yang ketiga adalah estimasi budgetnya. Ketika kamu udah punya 3 ini, estimasi waktu, budget, dan juga tamu, kamu datang ke gedung, tanya, Pak, saya mau melaksanakan acara pernikahan di sini, itu kapasitasnya berapa? Tanggal yang kosong kapan aja? Kemudian estimasi budgetnya kalau di sini berapa sih, Pak? Nanti kamu bisa tanya kayak gitu ke pengelola gedung. Gitu ya. Oke, berarti kan tadi kegalauan yang pertama udah terselesaikan ya, udah punya gambaran. Yang kedua, pemilihan gedung ini berjalan paralel. Yang ketiga adalah pemilihan vendor. Pemilihan vendor ini baru bisa kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan 2 kegalauan pertama tadi. Karena vendor ini akan terikat sama venue. Ada beberapa venue, beberapa tempat yang saklek, yang punya daftar rekanan vendor yang harus dipakai. Kalau vendor dari luar bisa jadi nggak bisa masuk, nggak bisa tampil, atau bisa tampil tapi dengan biaya yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi misalkan, nah vendor-vendor ini yang biasanya terikat sama gedung, yang pasti gedung itu punya rekanannya, adalah yang pertama catering, dekorasi, dan juga foto. Selebihnya itu biasanya bebas. Jadi catering harus catering rekanan, dekorasi harus dekorasi rekanan, dan foto harus foto rekanan. Jadi kalau misalkan kamu belum menentukan waktu dan juga venue-nya, kamu bisa milih-milih, mulai cari vendor souvenir, undangan, rias, itu bisa kamu pilih di luar rekanan. Tapi kalau yang tadi catering, dekorasi, dan foto itu biasanya seringkali mutlak harus rekanan. Jadi nggak usah cari yang 3 ini dulu sebelum kamu dapat gedung dan juga waktunya, gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu kegalauan besar para calon pengantin, terlepas dari kegalauan cari jodoh dan kegalauan biaya persiapan pernikahan, ya. Karena itu udah urusan pribadi masing-masing calon pengantin, itu kami serahkan ke Anda semua. Cut, kita bertemu lagi di video berikutnya.